Ya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Jadi kita akan mulai pertemuan kita hari ini. Jadi pertemuan APP. APP itu apa, anak-anak? Jadi APP itu aksi kuasa pembangunan. Jadi kita akan mulai pertemuan pertama dengan tema tantangan dan harapan. Jadi tantangan dan harapan itu yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi itu seperti apa dan harapannya seperti apa. Jadi kita, Bapak yang akan memberikan semacam renungan singkat kepada anak-anak dalam masa prapaskah ini. Oke, untuk memulai kegiatan kita, Pak Servas mengharapkan agar mic-nya di-unmute, mohon dimatikan dulu. Ya, oke. Kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Oke. Jadi Pak Servas yang langsung mimpin doa. Jadi anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan terima kasih karena kami boleh berjumpa kembali berkaitan. Berkatilah kami semua agar dapat belajar menjadi anak-Mu yang baik dan selalu mau berusaha. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekali lagi selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Hari ini Pak Servas akan bersama-sama dengan anak-anak, bersama dengan beberapa ibu guru, hari ini akan memulai pertemuan pertama berkaitan dengan aksi puasa pembangunan, memberikan renungan singkat dengan tema tantangan dan harapan. Oke. Nah, anak-anak, jadi setiap kita, siapapun orangnya, entah itu guru, entah itu siswa-siswi, entah siapapun, pasti mengalami apa yang dinamakan dengan tantangan. Misalnya tantangan sebagai seorang siswa itu misalnya tantangan dalam hal belajar ketika guru memberikan tugas, terus tantangannya misalnya apa? Oh, saya malas belajar. Apakah saya mau belajar dengan rajin atau mau menjalankan tugas saya tepat pada waktunya atau tidak? Tantangan berikutnya adalah tantangan untuk selalu bangun tepat pada waktunya. Orang tua sudah menyuruh bangun jam 4 atau bangun jam 5 atau jam 6, malah bangunnya jam 7, jam 8. Itu tantangannya. Nah, tantangan berikutnya, tantangan untuk tidak sering main game online. Orang tua sudah menyuruh kita tidurnya jam 10, setelah di kamar main game online bersama teman sampai jam 11, 12. Ini tantangan buat kita. Tantangan untuk tidak mudah marah. Misalnya kita ini orangnya mudah marah. Nah, di masa sekarang ini, di masa prapaskah, Pak Servas mengatakan masa prapaskah ini, Pak Servas mengajak supaya tantangan untuk tidak mudah marah itu agar kita mengurangi setiap tingkah laku kita supaya kita tidak mudah marah. Tantangan apa lagi? Tantangan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ini berkaitan dengan ekologi, berkaitan dengan cinta akan lingkungan hidup kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan masih banyak tantangan-tantangan lain lagi yang kita hadapi, entah sebagai guru juga, entah sebagai anak-anak, itu kita hadapi. Nah, ketika kita menjalankan tantangan itu dengan baik, maka kita akan menemukan suatu harapan. Nah, harapannya seperti apa? Mari kita lanjut. Nah, kita akan mengawalinya juga mengenai dengan cerita inspiratif dari perjuangan seekor kupu-kupu. Oke, Pak Servas stop share dulu.
Oke, anak-anak silakan menikmati, silakan menyimak kira-kira apa pesan dari cerita perjuangan seekor kupu-kupu. Pria menemukan kepompong kupu-kupu. Kisah perjuangan seekor kupu-kupu. Suatu hari, seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Dia melihat ada celah kecil pada kepompong tersebut. Dan melihat lewat celah itu, ada seekor kupu-kupu muda yang sedang berjuang keluar. Pria ini menjadi sangat tertarik. Dia berdiam di sana untuk mengamati apa yang terjadi. Sedikit demi sedikit, kupu-kupu muda itu berjuang keras untuk menerobos kepompong yang membungkus dirinya. Setelah beberapa jam, kupu-kupu itu tampak berhenti membuat kemajuan. Jadi pria itu memutuskan untuk membantunya. Pria itu mengambil sebuah gunting dan memotong sisa kepompong yang masih membungkus kupu-kupu muda tersebut. Dan akhirnya kupu-kupu muda itu berhasil keluar dari kepompongnya. Setelah itu, pria tersebut menunggu untuk melihat kupu-kupu muda tersebut melebarkan sayapnya dan mulai terbang. Namun ternyata hal itu tidak terjadi. Yang ada di hadapannya hanyalah seekor kupu-kupu muda dengan tubuh yang bengkak, dengan sepasang sayap kecil yang terkulai. Kupu-kupu muda itu sudah tidak bisa terbang dan harus merangkak selama sisa hidupnya. Pria itu mungkin berpikir bahwa yang dia lakukan adalah kebaikan. Tapi dia tidak tahu bahwa perjuangan seekor kupu-kupu menerobos keluar dari kepompongnya adalah cara alam untuk membuat darah terpompa keluar dan mengalir ke seluruh sayap sang kupu-kupu, membuat sayapnya berkembang hingga cukup kuat untuk membawanya terbang. Kadang hidup mengharuskan kita untuk berjuang dengan keras. Tetaplah sabar dan tabah, karena itu adalah cara alam untuk membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Oke anak-anak, jadi itu cerita singkat dari perjuangan seekor kupu-kupu. Jadi Pak Servas mengibaratkan seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas, terus tugas itu kalian kerjakan atau bukan. Misalnya, ini tugas ini biar Bapak atau Ibu di rumah yang mengerjakan saja. Kalian boleh bersantai-santai saja nih. Jadi karena dibantu oleh orang tua. Jadi setiap pekerjaan dikerjakan oleh orang tua. Dan orang tua meminta kalian untuk, ayo kita bekerja bersama-sama. Malah kalian asik dengan main game sendiri. Karena kan pekerjaannya sudah dikerjakan oleh orang tua. Orang tua mengajak kalian untuk bekerja sama, malah kalian, ibu saja yang mengerjakan. Ketika disuruh untuk mengerjakan yang lain lagi, ibu bapak yang mengerjakan. Jadi justru membuat kalian ketika ada tantangan yang kalian hadapkan dan kalian tidak menghadapi tantangan itu, maka seperti kupu-kupu tadi. Jadi kupu-kupu ketika ada sebenarnya dia keluar dari kepompong, tetapi karena digunting supaya
dia membuat secara alami, tapi malah dibantu oleh orang lain justru membuat kupu-kupu itu menjadi tidak lebih kuat, sayapnya menjadi tidak kuat. Jadi sama halnya dengan kita. Jadi ketika nanti kalau kita sudah dewasa, apakah nanti kita masih mendapatkan bantuan dari orang tua? Tidak mungkin. Jadi ketika ada tugas atau misalnya ada tantangan, kita harus selalu menghadapi dan tidak boleh mengelak dari tantangan itu. Jadi semakin kita dihadapkan dengan tantangan, semakin kita didewasakan. Jadi seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi itu cerita dari kisah inspiratif dari perjuangan seekor kupu-kupu, paling tidak apa dampak terhadap diri kita. Jadi mulai sekarang, setiap tantangan jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang membuat kita, waduh tantangan datang lagi, tantangan cobaan datang lagi, tetapi itu justru membuat kita menjadi bersikap menjadi lebih dewasa. Seperti itu. Nah, dari cerita ya tadi, nah sekarang kita melihat cerita dari kitab suci. Oke. Nah, Pak Servas akan langsung membacakannya dari kitab Kejadian bab 6 ayat 17 sampai 21. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup dan dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Oke, anak-anak. Jadi, apa kaitannya harapan dan tantangan dengan bacaan dari kitab Kejadian bab 6 ayat 17 sampai 21? Ini masih berkaitan dengan kalau anak-anak melihat di bagian ini ya, Pak Servas beri kursor. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan air bah. Ini cerita tentang Nabi Nuh yang pada waktu itu manusia di zaman Nabi Nuh hidup dalam keberdosaan. Sama halnya juga dengan sampai saat ini manusia hidup dalam dosa. Tetapi Nabi Nuh sendiri hidup dalam kebaikan. Nah, Nabi Nuh, anak-anak sebelum Pak Servas mulai harap jangan dicoret-coret ya. Jadi di sini mau mengatakan bahwa ketika kita melakukan hidup baik sesuai dengan ajaran Tuhan, maka Tuhan memberikan harapan kepada kita, harapan hidup yang kekal. Dan ketika kita hidup dalam dosa, pasti kita akan mendapatkan ganjaran. Itu kira-kira pesan singkat dari kitab Kejadian bab 6 ayat 17 sampai 21. Nah, di sini kan dapat kita lihat di sini. Jadi Tuhan menjanjikan kepada Nabi Nuh bahwa akan mendapatkan hidup yang baru. Jadi di sini kita bisa lihat. Jadi bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Jadi kalau anak-anak membaca kitab suci di sana ketika setelah masa Nabi Nuh ada kehidupan yang lebih baru, mengajak kita untuk selalu hidup diperbarui terus-menerus setiap hari. Tetapi malah justru sebaliknya manusia sampai saat ini masih tetap berdosa.
Makanya setiap hari kita harus selalu memperbarui hidup kita dan hari demi hari agar kita selalu dekat dengan Tuhan. Itu harapan dari Tuhan, harapan dari kita agar kita selalu dekat dengan Tuhan. Oke. Nah, dalam kisah kitab suci, Allah ingin manusia berhenti berbuat dosa dan berusaha berulang kali mengingatkan manusia untuk menghindari berbuat dosa. Tetapi tidak dilakukan manusia di zaman Nabi Nuh seperti yang tadi Pak Servas katakan. Jadi manusia pada zaman Nabi Nuh hidup dalam keberdosaan. Minum-minuman keras, hidup berfoya-foya, jauh dari larangan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengirimkan air bah kepada mereka. Hanya Nabi Nuh berserta keluarganya lah yang selamat. Nah, Allah dengan berat hati menyudahi perbuatan dosa manusia dengan memberikan air bah. Namun ketaatan Nabi Nuh menjadikan teladan bahwa Allah tetap mendampingi umatnya yang taat dan takut akan Allah sehingga menghindarkan Nuh serta keluarganya dari musibah air bah seperti Pak Servas katakan. Jadi kalau anak-anak hidup dalam perintah Tuhan, pasti anak-anak akan mendapatkan berkah yang banyak dari Tuhan. Begitupun sebaliknya ketika kita hidup jauh dari Tuhan, kita akan mendapatkan semacam balasan dari Tuhan. Apa balasannya? Tuhan akan mengirimkan tantangan-tantangan yang mungkin bagi kita harus kita hadapi seperti itu. Nah, kita yang hidup di masa sekarang pun masih sering berbuat salah kepada Allah dan alam yang diberikan Allah untuk membantu manusia. Jadi ini dosa, ini salah satu dosa manusia zaman sekarang, menebang pohon secara sembarangan. Tuhan sudah menyediakan alam kepada kita, tetapi kita malah menebang pohon sembarangan. Seperti itu. Ini salah satu dosa yang manusia lakukan saat ini. Namun demikian, Allah masih mengasihi manusia seperti yang dijanjikan Allah kepada Nabi Nuh. Harapan dan janji setia yang Allah berikan kepada Nabi Nuh, sebaiknya kita sikapi dengan menjaga dan merawat alam ini, supaya kerusakan alam yang sudah terjadi dapat segera pulih. Pemulihan keadaan alam akan membantu manusia melewati pandemi lebih secara perlahan. Nah, Pak Servas mau mengatakan bahwa di zaman sekarang, apalagi di zaman pandemi ini, kita disarankan untuk selalu menjaga diri. Dengan kita menjaga diri kita sendiri berarti kita menjaga orang lain. Jadi di sini kan dikatakan pemulihan keadaan alam akan membantu manusia melewati pandemi lebih baik secara berlahan-lahan. Secara berlahan. Dalam arti bahwa kita menjaga diri, dengan menjaga diri berarti kita menjaga orang lain. Seperti itu. Jadi kita harus saling menjaga diri, dengan menjaga diri kita juga menjaga orang lain. Sebentar Pak Servas. Ya. Itu Big Joy sama Shirley jangan coret-coret terus ya. Oh ya. Anak-anak boleh ini ya. Oke, anak-anak, sebentar ya. Oke, semoga tidak ada coret-coret lagi ya. Jadi harap mendengar dengan baik, menemukan kira-kira hal-hal baik apa yang Pak Servas sampaikan. Pak Servas lanjut ya. Nah, ungkapan syukur kepada Allah dapat kita wujudkan dalam tindakan sehari-hari kita kepada alam yang telah membantu kehidupan manusia. Jadi kita hidup dalam dunia, maksudnya kita hidup dalam suatu lingkungan masyarakat, seperti yang tadi Pak Servas katakan. Jadi ketika kita hidup dalam suatu lingkungan masyarakat,
kita bertanggung jawab terhadap orang lain. Misalnya si Big Joy bertanggung jawab terhadap adiknya. Tanggung jawabnya seperti apa? Tanggung jawabnya dengan menjaga kesehatan. Dengan Big Joy menjaga kesehatan dirinya, berarti dia menjaga kesehatan adiknya, menjaga kesehatan bapak dan ibunya. Misalnya dengan mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Nah, sekarang Pak Servas akan menjelaskan sedikit tentang pantang dan puasa. Jadi pantang dan puasa itu seperti apa? Jadi kalau puasa berarti makan kenyang hanya sekali sehari. Ini untuk yang berumur di atas 18 atau ya 18 ke atas. Jadi umur kalian tidak perlu juga nggak apa-apa. Jadi makan kenyang hanya sekali sehari. Nah, yang Pak Servas tekankan adalah bagian pantang. Pantang makan daging, pantang untuk jajan makanan, dan lain-lain. Apa maksudnya? Jadi pantang di sini yang Pak Servas maksudkan. Jadi misalnya, mohon untuk tidak coret-coret lagi ya. Pantang yang dimaksudkan di sini misalnya, Pak Servas beri contoh. Pak Servas itu sukanya jajan. Jadi kali ini Pak Servas mengurangi jajan. Jadi misalnya setiap hari jajan makan goreng-gorengan. Jadi mungkin sehari, mungkin seminggu sekali. Biasanya sehari makan setiap hari makan satu kali. Biasanya mungkin untuk di masa pasca ini makan seminggu sekali atau sekali seperti itu. Itu berkaitan dengan pantang. Dan pantang ini bukan hanya berkaitan dengan pantang makanan atau pantang minuman, tetapi masih bersangkut dengan tantangan berkaitan dengan kehidupan kita. Misalnya, Pak Servas beri contoh. Ada yang suka marah-marah terhadap orang lain. Jadi di masa prapaskah ini saya berusaha untuk tidak marah. Atau misalnya tantangan terberat saya adalah suka bangun terlambat. Jadi suka bangun terlambat. Jadi saya berusaha untuk setiap hari saya bangun lebih tepat waktu. Atau tantangan saya itu selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru selalu terlambat. Maka mulai hari ini, mulai saat ini, saya berusaha untuk mengerjakan tepat waktu, tidak mengulur-ulur pekerjaan, tugas-tugas yang diberikan. Atau misalnya tantangan saya itu selalu menghambur-hamburkan uang pemberian dari orang tua. Jadi saya berusaha untuk kali ini saya menyisihkan uang itu untuk misalnya memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi Pak Servas menekankan di bagian pantang ini supaya anak-anak melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan yang nantinya berguna bagi anak-anak sendiri dan juga berguna bagi orang lain. Jadi ketika orang tua kalian, guru-guru melihat hal-hal baik yang kalian lakukan, pasti dari kalian sendiri merasa bangga. Orang tua merasa bangga, guru merasa bangga karena kalian melakukan sesuatu hal yang baik. Yang dulunya suka bangun terlambat, sekarang sudah mulai bangunnya lebih tepat waktu. Yang dulunya mengerjakan PR selalu terlambat mengirimkan, sekarang sudah selalu tepat waktu. Nah, itu hal-hal baik berkaitan dengan pantang yang Pak Servas maksudkan. Jadi, Pak Servas mengajak kepada anak-anak semua, mulai hari ini Pak Servas mengajak kepada anak-anak semua untuk melakukan hal baik. Jadi mengenal diri anak-anak, mengenal diri sendiri, kira-kira hal yang paling sulit untuk saya lakukan dan itu adalah hal-hal buruk apa yang saya alami selama ini. Misalnya saya suka bangun terlambat. Mulai sekarang jangan
terlambat lagi. Jadi berusaha untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Jadi ketika kita melakukan itu setiap hari, itu menjadi karakter kita. Karena kita setiap hari melakukan, bangun tepat waktu, mengerjakan PR tepat pada waktunya, dan mengumpulkannya. Jadi mulai hari ini Pak Sarfaz mengajak kalian untuk melakukan hal-hal baik. Melakukan hal baik seperti apa? Kenali dulu diri Anda, kenali dirimu sendiri, hal-hal yang selama ini yang tidak baik yang saya lakukan dan sering saya lakukan itu apa. Kenal itu, dan setelah itu mulai merubah diri. Nah, di sini. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tantang diri kita melakukan suatu perubahan dari hal-hal buruk yang sering kita lakukan ke arah yang lebih baik. Jadi dulunya itu saya seperti apa? Sekarang saya berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi untuk membangun diri saya yang nantinya berguna bagi saya dan juga berguna bagi orang lain. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi Pak Sarfaz sekali lagi mengajak anak-anak untuk membangun niat kalian melakukan sesuatu hal yang baik, sehingga nantinya apa yang anak-anak harapkan bisa tercapai. Jadi kalau misalnya anak-anak malas belajar, padahal saya pengen menjadi seorang dokter. Harapan kalian nanti menjadi seorang dokter mungkin tidak akan terjadi kalau dari sekarang kalian tidak belajar dengan rajin. Maka mulai dari sekarang, Pak Sarfaz hanya mengajak kalian kenali saja. Mulai hari ini kenal hal-hal yang kurang baik yang saya lakukan, mulai dikurangi, akhirnya nanti kalian bisa hal-hal buruk itu bisa dihilangkan. Seperti itu. Nah, ini renungan singkat dari Pak Sarfaz. Semoga hari ini Pak Sarfaz mengajak kalian untuk mengenal diri kalian, hal buruk apa yang kalian sering lakukan, dan setelah itu merubahnya secara pelan-pelan, dan akhirnya kalian menemukan harapan dan tujuan kalian. Oke, jadi itu renungan singkat dari Pak Sarfaz. Pak Sarfaz minta bantuan Josefa kelas 4B ya. Ada Josefa? Ya, Josefa boleh minta bantuan untuk doa penutup ya. Baik, Pak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menolong kami semua, menemani kami setiap saat. Semoga kami dapat menerima pelajaran dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Josefa. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu Guru juga yang hadir pada Zoom ini. Untuk renungan bersama pertemuan pertama. Jadi sekali lagi anak-anak silakan melanjutkan PJJ untuk hari ini. Jadi Pak Sarfaz mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya itu di hari Jumat. Hari Jumat. Itu pertemuan yang kedua. Terima kasih anak-anak. Sekarang boleh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.